Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2, dikatakan apabila sebuah grafik fungsi kuadrat dia menyinggung sumbu X, maka yang harus kita lakukan adalah membuat diskriminannya sama dengan 0. Jadi diskriminan sama dengan 0 itu terjadi ketika grafik fungsi kuadratnya menyinggung sumbu X. Nah, untuk diskriminan itu sendiri kita bisa gunakan cara B kuadrat min 4AC sama dengan 0 untuk menghitungnya. Dan jangan lupa, untuk bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kita lihat di soal yang pertama. Kalau dari soal yang pertama, berapa a-nya? A-nya itu adalah yang di depan x kuadrat, berarti yang ini. Nah, kalau tidak ada angkanya, berarti secara tidak langsung itu A-nya adalah 1. Kemudian B-nya. B-nya itu yang di depan X, berarti yang ini. Nah, berarti yang di depan X ya. B-nya itu adalah M-1. Kemudian untuk C-nya, C-nya itu adalah angka tanpa huruf atau tanpa nilai X ya. Kalau depannya ada min, min-nya ikut disertakan. Jadi ini adalah C-nya. Jadi C-nya adalah min buka kurung M. Oke, di sini C-nya min buka kurung M min 4. Oke, ini adalah C-nya. Nah, di soal yang nomor 1 tadi ya, karena keterangannya menyinggung, maka kita buat diskriminannya sama dengan 0. Langsung bisa kita hitung B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, masukkan B-nya sudah ada, yaitu M-1 kuadrat min 4, A-nya sudah ada, masukkan, kali 1, C-nya. Nah, ini min-nya dimasukkan dulu aja dalam kurung. Jadi min dengan min dengan M, jadi min M. Terus min dengan min 4, jadi plus 4. Nah, sama dengan 0. Sekarang kita kuadratkan ya, yang M-1 kuadrat. Cara ngitung kuadrat, jangan lupa pertama yang depan dikuadratin dulu. Jadi M-nya M kuadrat. Terus depan kali belakang selalu kali 2. Berarti M kali min 1 min 1M. Min 1M kali 2 dapat min 2M. Baru yang belakang dikuadratin. Jadi min 1 pangkat 2 hasilnya adalah plus 1. Nah, ini ya, ini min 4 dikalikan dengan min M. Jadi plus 4M min 4 kalikan dengan 4. Jadi min 16 sama dengan 0. Jika sudah, ini kita rapihkan dulu. Berarti M kuadrat, terus yang sama-sama satu suku, yaitu yang M saja. Jadi min 2M ditambah 4M. Berarti kita punya min 2 tambah 4 ya, hasilnya adalah plus 2M. Kemudian yang angka biasanya saja tanpa huruf apapun, jadi yang plus 1 dikurang 16. 1 kurang 16 dapat min 15 sama dengan 0. Nah, jika sudah, ini kita tinggal faktor ya. Jadi cari dua angka seperti biasa. Kalau dikali nilainya 15. Karena belakangnya minus, maka tengahnya adalah hasil pengurangan. Jadi kalau dikurang, dua angka tersebut adalah 2. Kalau dikali 15, kalau dikurang 2, berarti kan dapat, yaitu 5 sama 3. Karena 5 kali 3, 15, 5 kurang 3, 2. Nah, seperti biasa lihat dulu, kalau belakangnya negatif, berarti salah satu ada yang negatif. Satunya lagi ada yang positif. Patokannya di mana? Patokannya di tengah. Kalau tengahnya positif, yang terbesar tandanya ngikutin yang di tengah. Jadi 5-nya positif. Sedangkan tadi satu lagi kan 3. Berarti 3-nya yang negatif. Tinggal dirubah tanda saja. Yang awalnya M plus 5, maka menjadi M sama dengan min 5. Kemudian yang M min 3, rubah tanda juga. Berarti M-nya adalah plus 3. Jadi dapat ya untuk nomor 1, nilai M-nya adalah min 5 ataupun positif 3. Oke, sekarang untuk yang nomor 2. Yang nomor 2 sama, kita data dulu ya. Berapa nilai A-nya? A-nya itu adalah yang di depan X kuadrat. Berarti untuk nilai A-nya adalah P. Kemudian nilai B-nya. B-nya itu adalah yang di depan X saja.
berarti B-nya yang ini ya. Nah, berarti B-nya adalah 4P. Ingat X-nya tidak masuk, jadi hanya depan X-nya. Dan kalau C-nya adalah angka yang tidak memiliki huruf X. Berarti kalau min 5P sama ya, 5 min P sama. Ini adalah sebagai nilai C-nya. Intinya adalah yang tidak memiliki huruf X itu adalah sebagai nilai C-nya. Jika sudah, tahapannya sama karena dia keterangannya kan menyinggung sumbu X juga. Berarti lakukan hal yang sama juga. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, B-nya kita masukkan. Berarti 4P pangkat 2 min 4 kali A-nya adalah P. C-nya adalah 5 min P sama dengan 0. Oke, jika ini sudah 4P kuadrat berarti 4 pangkat 2 ya. 4 pangkat 2 16. P-nya ikuti pangkatkan 2 jadi P kuadrat. Nah, ini kan min 4P. Min 4P kalikan 5. Jadi min 20P. Min 4P kali min P jadi plus 4. P-nya 2 kali ya. Jadi P kuadrat sama dengan 0. Oke, kita lihat yang bisa dihitung adalah yang pangkatnya sama, yaitu yang P kuadrat. Jadi depannya 16. P kuadrat tambah 4P kuadrat. 16 tambah 4. Jadi kita punya 20, hurufnya sama ya, P kuadrat. Belakangnya min 20P sama dengan 0. Oke, kalau sudah seperti ini, hanya ada dua bentuk, 20P kuadrat dikurang 20P. Nah, ini kan yang sama, keluarin aja. 20-nya sama, 20-nya keluarin dulu. P pangkat 2, P pangkat 1, ambil yang paling kecil, itu P pangkat 1. Jika sudah, kita bisa bagi 20P pangkat 2 dibagi 20P, 20 bagi 20 coret. P pangkat 2 dibagi P pangkat 1, masih ada P pangkat 1. Terus dikurang belakangnya. 20P dibagi 20P sama persis ya. Coret berarti dapat hasilnya 1. Nah, kalau sudah 20P, berarti kita punya 20P-nya sama dengan 0. Atau P-nya adalah 0 dibagi 20 ya, tetap 0. Terus yang P-1 sama, langsung dibalik tandanya boleh. Atau mau seperti ini, P-1 sama dengan 0 juga boleh. Nanti dapat ya, P-nya rubah tanda atau pindah ruas. Sehingga dapat untuk nomor 2, P-nya adalah 0 dan juga min 1. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Untuk yang nomor 3, kalau dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini. Kalau tadi keterangannya menyinggung sumbu X atau memotong sumbu X hanya di 1 titik, D-nya sama dengan 0. Kalau memotong sumbu X di 2 titik, maka kita buat D-nya lebih dari 0. Jadi sekali lagi, kalau memotong 2 titik di sumbu X itu D-nya lebih dari 0 ya. Nah, kemudian bagaimana? Prinsipnya sama. D-nya itu sendiri kan adalah B kuadrat min 4AC lebih dari 0 ya. Oke, untuk yang nomor 3 kita data dulu. Berarti untuk nomor 3, A-nya itu adalah yang di depan X kuadrat. Berarti kayak tadi kalau nggak ada angkanya itu nilainya adalah 1. Terus B-nya itu adalah yang di depan X. Berarti B-nya adalah P-3. Sedangkan C-nya itu adalah huruf tanpa X atau angka tanpa X. Berarti yang paling belakang ya, ini adalah C-nya. Berarti kita punya C-nya itu adalah P. Nah, jika sudah ini bisa kita masukkan, berarti B kuadrat min 4AC lebih dari 0 ya. B-nya sudah ada, masukkan, yaitu P min 3 kuadrat, sampingnya min 4AC, min 4 kali A-nya 1 kali C-nya P, lebih dari 0. Nah, ini cara ngitungnya gimana? Yang depan dipangkatin 2, P pangkat 2, tetap ya P kuadrat. Terus cara ngitungnya lagi sama seperti soal yang nomor 1 tadi. Depan kali belakang, terus selalu dikali 2. Jadi P kali min 3, min 3P, min 3P kali 2, jadi min 6P. Kalau sudah, gantian yang belakangnya dipangkatkan 2, jadi min 3 pangkat 2, min 3 kali min 3, hasilnya plus 9. Kemudian sambung, min 4 kali 1 kali P, ini bisa langsung ya, jadi min 4P lebih dari 0. Oke, berarti kita punya P kuadrat min 6 min 4, jadi totalnya adalah min
10P plus 9 lebih dari 0. Oke, kita faktor ya. Cari dua angka. Ketika dikalikan nilainya adalah 9. Nah, belakangnya kan positif. Jadi tengahnya adalah hasil penjumlahan. Kalau belakangnya positif, tengahnya hasil penjumlahan. Kalau dikalikan 9, kalau ditambah adalah 10. Berarti dapat 1 sama 9 ya. Karena 1 kali 9 adalah 9. 1 tambah 9 hasilnya adalah 10. Nah, lihat kembali kalau belakangnya positif, berarti bisa dua-duanya positif, bisa dua-duanya negatif. Patokannya dengan yang di tengah. Kalau tengahnya negatif, maka dua-duanya negatif. Jadi 9-nya negatif, satunya juga negatif. Oke, tinggal dirubah tanda. Berarti P-nya sama dengan 9. Satu lagi, P-nya sama dengan 1. Nah, ini jangan lupa. Kalau tandanya lebih dari, maka penghubungnya sudah pasti satu kiri, satu kanan yang diarsir. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal masukkan antara 1 sama 9, yang lebih kecil kan 1, yang lebih besar 9. Jadi, tandanya adalah kalau arsirannya ke kiri, angkanya hurufnya dulu berarti P kurang dari 1, ini kan misah. Satu lagi ke kanan, maka gunakan penghubung atau angkanya belakangan ya. Jadi P lebih dari baru angkanya, yaitu 9. Oke, ini untuk yang nomor 3. Untuk yang nomor 4 sama. Nomor 4 kita coba data dulu. Kita cek A-nya. A-nya sekali lagi sama yang di depan X kuadrat. Berarti A-nya adalah M-1. Kemudian B-nya. B-nya itu adalah yang di depan X. Berarti B-nya adalah 4. Sedangkan C-nya itu adalah tanpa X ya. Berarti C-nya adalah yang 2M. Nah, sama ya, B kuadrat itu 4 pangkat 2 min 4A kali C. Karena memotong di 2 titik, maka selalu lebih dari 0. Oke, tinggal kita hitung 4 pangkat 2, kita punya 16. Nah, ini gimana cara ngitungnya? Yang pendek dulu aja. Jadi min 4 dikalikan dengan 2M. Min 4 kali 2, berarti kan kita punya min 8M ya. Dikalikan M-1 lebih dari 0. Nah, ini kali ke dalam. Berarti 16. Ini kan min 8M kali M ya. Jadi min 8M-nya 2 kali. Jadi M kuadrat. Terus min 8M kali min 1. Min kali min hasilnya plus 8M lebih dari 0. Nah, berarti kita punya, ingat pangkat 2-nya diusahakan di depan. Jadi min 8M kuadrat plus 8M plus 16 lebih dari 0. Nah, seperti ini. Tapi jangan lupa, kalau nilai pangkat 2-nya negatif, kalau kita lihat di sini kan min 8M, diusahakan jangan negatif. Jadi kita rubah jadi positif. Supaya jadi positif, kita bagi saja. Kita bagi dengan minus. Nah, tapi kalau kita lihat, ini kan angkanya 8, 8, 16. Kalau diperkecil juga boleh ya. Jadi sekalian aja kita bagi dengan minus 8. Min 8M dibagi min 8, berarti kan hasilnya positif. 1M kuadrat. 8 dibagi min 8, sama ya. Ini kebalikannya, jadi min 1M. 16 dibagi min 8, berarti min 2. Jangan lupa, ini seperti di SMP, kalau pembaginya negatif, tanda pertidaksamannya dibalik. Jadi sekali lagi, kalau negatif, tanda pertidaksamaannya dibalik. Contoh sederhananya lagi mungkin gini. Kalau misal min 2P kurang dari 6. Nah, ini kan minusnya pindah atau dibagi ya. Kalau pindah atau dibagi, tandanya langsung berubah. Tanda pertidaksamaan yang ini dirubah. Berarti 6 per min 2. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, ketika pembaginya adalah negatif atau pindah ruas negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, sekarang kita tinggal cari faktornya. Cari dua angka, kalau dikalikan adalah minus 2 atau 2, karena belakangnya minus ya. Berarti kalau tengahnya itu adalah hasil pengurangan. Kalau dikali 2, kalau dikurang 1, berarti kan dapat 1 sama 2 ya. Karena 1 kali 2 hasilnya 2, 1 kurang 2 hasilnya adalah 1. Oke, jangan lupa lihat lagi belakangnya. Kalau belakangnya negatif, berarti salah satunya ada yang negatif. Satunya lagi ada yang positif. Patokannya di mana? Patokannya yang di tengah.
Kalau tengahnya negatif, berarti yang terbesar tandanya ngikutin yang di tengah, yaitu negatif. Jadi tadi kan 2 sama 1, jadi 2-nya lebih besar, maka 2-nya negatif. Sedangkan 1-nya adalah yang positif, tandanya kurang dari 0. Oke, ini tinggal dirubah tanda seperti biasa, M-nya adalah positif 2, yang ini M-nya adalah negatif 1. Dan jangan lupa, kalau tadi lebih dari otomatis kiri kanan, kalau yang ini tandanya kurang dari, otomatis yang diarsir adalah yang tengah. Terus yang diambil yang mana? Ingat, yang kecil dulu sebelah kiri. Jadi min 1-nya sebelah kiri, 2-nya di kanan. Oke, inilah yang kita arsir. Kalau kayak gini, cara ngarsirnya gimana? Angkanya dulu sekarang. Jadi kalau di tengah, angkanya dulu ya. Jadi min 1, baru hurufnya yang di tengah. Jadi M-nya tengah, baru 2-nya seperti ini. Tandanya selalu ya kurang dari, kurang dari. Nah, jadi dapat ini adalah himpunan penyelesaiannya untuk nomor 4. Oke, kita coba untuk yang nomor 5. Untuk yang nomor 5, poinnya ketika ada kata selalu, baik di atas maupun di bawah, itu sama saja seperti definite. Nah, jadi nanti kalau digambarkan, dia itu tidak memotong sumbu X ataupun tidak memotong sumbu Y. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Nah, poin ini bisa terjadi ketika nilai diskriminannya kurang dari 0. Jadi sekali lagi, kalau ada kata definite, selalu D-nya kurang dari 0. Nah, nanti pembedanya apa? Kalau selalunya di atas, kalau selalu di atas, atau selalu positif ya, maka tadi D-nya kurang dari 0, tetapi A-nya lebih dari 0. Sedangkan kalau dia selalu di bawah, atau istilahnya definite negatif, maka sama, D-nya kurang dari 0, hanya saja nanti A-nya dia poinnya ya kurang dari 0. Nah, seperti ini. Oke, untuk soal yang nomor 5 kita coba bahas. Ini sama, kita butuh A, B, C-nya juga. Berarti kan kalau kita coba ambil ya untuk nomor 5, A-nya itu yang di depan X kuadrat, berarti A-nya adalah 1. B-nya yang di depan X, berarti B-nya adalah P plus 4. Dan C-nya adalah tanpa huruf X, berarti 4 1 per 2P. Atau kalau mau dirapiin, 4 1 per 2 itu kan 4 kali 2, 8 tambah 1, 9 ya. Jadi 9 per 2P. Nah, kita masukkan. Tadi syaratnya, karena keterangannya selalu di atas ya, jadi sekali lagi mau di atas mau di bawah, D-nya kurang dari 0. Berarti kita masukkan B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Oke, kita lihat B-nya itu adalah P plus 4. Jadi P plus 4 kuadrat min 4 kali A-nya adalah 1 kali C-nya adalah 9 per 2P. Ini kurang dari 0 ya. Nah, P plus 4 kuadrat cara ngitungnya gimana? Sama, depan pangkatkan 2. Jadi P pangkat 2, maka dapat P kuadrat. Terus depan kali belakang selalu kali 2. Jadi P kali 4, 4P, 4P kali 2. Berarti jadinya 8P. Kemudian yang belakang 4 dipangkatkan 2. 4 pangkat 2 dapat 16. Kalau sudah ini 4 dengan 2 coret, berarti kan dapat 2. Berarti min 2 kali 1 kali 9 ya. Jadi min 18P. Kurang dari 0. Nah, yang sama-sama P bisa kita hitung, berarti yang 8 dikurang 18. 8 dikurang 18 berarti dapat min 10P plus 16 ya, kurang dari 0. Oke, tinggal dicari dua angka, kalau dikalikan adalah 16. Sedangkan karena belakangnya plus ya, jadi tengahnya adalah hasil penjumlahan. Kalau ditambah adalah 10. Berarti dapat 8 sama 2. Karena 8 kali 2 adalah 16, 8 tambah 2 adalah 10. Nah, lihat dulu kalau belakangnya positif, berarti bisa dua-duanya positif, bisa dua-duanya negatif. Terus patokannya di mana? Patokannya tengah. Kalau tengahnya negatif, maka dua-duanya negatif. Maka tadi 8 sama 2 ya. P min 8, P min 2 kurang dari 0. Berarti dapat P-nya adalah 8.
Oke, satu lagi tinggal ganti tanda. P-nya adalah 8. Satu lagi P-nya adalah 2. Nah, ini sama. Kalau kurang dari, otomatis yang diarsir adalah yang tengah. Nah, jadi yang lebih kecil dulu 2, baru 8-nya. Terus cara lambangnya gimana? Sama kayak contoh sebelumnya tadi. Angkanya dulu, baru hurufnya yaitu P, dan terakhir angka yang besarnya itu 8. Jadi dapat bentukannya seperti ini. Oke, untuk yang nomor 5 sudah. Sekarang kita coba untuk yang nomor 6. Untuk yang nomor 6 sejenis ya. Ini kita coba data. Oh ya, untuk yang nomor 5 kan tadi kalau selalu di atas itu A-nya harus lebih dari 0. Kalau kita lihat tadi, A-nya itu kan sudah 1. Berarti tidak usah dihitung lagi. Jadi sekali lagi karena A-nya sudah lebih dari 0, maka tidak usah dihitung lagi ya. Jadi itu hanya pelengkap saja kalau A-nya masih berupa huruf. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Ini sama A-nya adalah positif 3. Nah, ini karena A-nya sudah berupa angka, jadi nanti yang A lebih dari atau A kurang dari abaikan saja. Karena yang terpenting adalah A-nya sudah berupa angka. Terus baru B-nya adalah K-2. Terus C-nya ingat yang tanpa huruf X, berarti C-nya adalah min K plus 2. Oke, ini kita bisa masukkan. Sama ya, selalu positif atau definite positif, berarti tadi kita gunakan nilai D-nya kurang dari 0. Oke, kita masukkan D-nya, jangan lupa B kuadrat, yaitu K-2 kuadrat, min 4AC, min 4 kali A-nya 3, kali C-nya adalah min K plus 2, kurang dari 0. Oke, K pangkat 2. Cara nguadrat ini jangan lupa depan pangkatkan 2, jadi K pangkatkan 2 dulu. Depan kali belakang selalu kali 2. K kali min 2, min 2K, min 2K kali 2, jadi min 4K. Kemudian yang belakangnya min 2 dipangkatkan 2. Jadi dapat plus 4. Nah, jika sudah ini 4 kali min 4 kali 3 min 12 ya. Min 12 kali min K jadi plus 12K. Ini min 12 kalikan K jadi min 24. Tandanya kurang dari 0. Berarti untuk yang ini kita punya K kuadrat min 4 tambah 12. Jadi sekali lagi yang dihitung adalah yang hurufnya sama, pangkatnya sama. Jadi yang min 4K tambah 12K. Min 4 tambah 12 berarti plus 8K. Sekarang untuk yang angka biasanya 4 dikurang 24. Berarti jadi min 20 kurang dari 0. Oke, tinggal di faktor cari dua angka. Ketika dikalikan adalah 20. Ketika lihat ya, belakangnya kan minus. Berarti kalau dikurang nilainya 8. Kalau dikali 20 dikurang 8 adalah 2 dengan 10. Karena kalau 2 kali 10 hasilnya 20. Terus 2 dengan 10 selisihnya adalah 8. Terus lihat lagi kalau belakangnya minus. Salah satunya ada yang minus, satunya lagi plus. Patokannya dengan yang di tengah. Kalau tengahnya plus, maka yang terbesar adalah plus. Tadi kan dapat 10 dengan 2 ya. Jadi yang lebih besar 10, maka 10-nya plus. Sedangkan untuk yang 2, 2-nya adalah yang minus. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal dibalik tandanya. Jadi K-nya min 10. Terus yang satunya lagi, K-nya adalah positif 2. Nah, sama. Ketika lambangnya adalah kurang dari, maka yang diarsir adalah yang tengah. Jadi yang ini yang diarsir. Dan cara penulisannya jangan lupa angkanya dulu ya. Min 10, kemudian K, kemudian baru 2-nya. Oke, ini untuk yang nomor 6. Kemudian kita coba bahas untuk soal yang nomor 7. Ini nomor 5-nya dihapus dulu ya sebentar. Oke, kita coba untuk bentukan yang nomor 7 ya. Nah, untuk bentukan yang nomor 7 ini kita coba data dulu. Prinsipnya sama. A-nya dulu ya. A-nya itu berarti adalah K. Terus B-nya 8, C-nya adalah 4K ya. Nah, ini A-nya masih berupa
huruf, yaitu K. Maka nanti dicek juga A-nya apakah lebih dari atau kurang dari. Ini nanti akan berpengaruh. Oke, kalau kita coba masukkan ya, tetap sama. Kalau selalu berada di bawah maupun di atas, itu selalu tadi D-nya kurang dari 0. Nah, berarti masukkan B kuadrat min 4 kali A-nya adalah K kali C. C-nya adalah 4K kurang dari 0. Berarti ini ya 64 min 4 kali 4K. Jadi min 16. K-nya jangan lupa kuadrat kurang dari 0. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti yang harus kita lakukan, jangan lupa kayak tadi. Ini bisa kalau dibagi dulu. Dan jangan lupa ya, di depan X kuadrat atau di depan hurufnya yang pangkat 2 itu kan harus positif. Karena ini masih min 16K, maka min 16-nya bisa dibagi dulu dengan yang minus. 16 sama 64, kalau dibagi 16 kan bisa. Jadi min 16 dibagi min 16, jadi sekarang K-nya positif. 64 dibagi min 16, jadi min 4. Tandanya kurang, karena udah dibagi minus ya, kayak tadi. Tandanya dibalik, maka tandanya menjadi lebih dari 0. Nah, kalau sudah ngitung pangkat 2 kayak gini dengan angka biasa, langsung di akar kuadratin. Akar kuadrat 4 itu kan adalah 2. Jadi kita punya K plus 2, satu lagi selang-seling ya, karena bisa minus juga, K min 2. Berarti dapat K-nya adalah minus 2, satu lagi K-nya adalah positif 2. Nah, karena lambangnya lebih dari, seperti contoh-contoh sebelumnya, kalau lebih dari, otomatis satu ke kiri, satu ke kanan. Nah, tapi keterangannya jangan lupa, di sini kan K-nya itu adalah sebagai nilai A. Dan nilai A-nya itu apa? Kalau selalu di bawah, maka yang diambil adalah yang ini, A-nya yang kurang dari 0. Berarti yang kurang dari 0 yang mana? Yang kurang dari 0 hanya yang ini saja. Jadi yang memenuhi adalah ketika K-nya kurang dari min 2. Yang K-nya lebih dari 2 tidak memenuhi ya. Lalu kenapa? Karena tadi A-nya masih berupa huruf, yaitu huruf K. Jadi A-nya harus kurang dari 0. Nah, untuk pemfaktoran jangan lupa ya. Jadi kalau kita punya X kuadrat min Y kuadrat, yang depan di akar kuadratin, yang belakang di akar kuadratin. Jadi nanti faktornya seperti ini buat yang tadi, yaitu K kuadrat min 4. Jadi contoh lain lagi nih, kalau kita punya X kuadrat min 9. 9 akar kuadratnya berapa? Akar 9 kan 3. Jadi X plus 3, X min 3. Atau kalau X kuadrat min 25, berarti akar 25 kan 5. Jadi X plus 5 atau dapat ya X min 5. Oke, ini untuk yang nomor 7. Sekarang untuk yang nomor 8. Nomor 8 kita coba bahas. Nih, kita hapus dulu nomor 6 ya. Oke, untuk bentukan yang nomor 8. Di nomor 8 sama ya, kita data dulu. Berarti A-nya adalah K, kemudian B-nya adalah min 2, dan C-nya itu adalah min 1. Sama, karena bernilai negatif, selalu negatif, maka D-nya kurang dari 0. D-nya itu sendiri kan B kuadrat min 4 kali A kali C, kurang dari 0. Nah, ini kita punya 4. Min ketemu min plus ya, jadi plus 4K kurang dari 0. Pindahin, karena ini kan cuma pangkat 1, jadi nggak usah difaktor. Yang dipindahin yang mana? Selain K-nya. Jadi 4K kurang dari 0 dikurang 4 ya, jadi min 4. Nah, ini tanpa merubah tanda. Loh kenapa? Karena ini kan positif. Jadi kalau positif, pindah, itu tandanya nggak berubah. Jadi dapat ya, K-nya kurang dari min 1. Ya sudah, ini kan sudah terbukti K-nya kurang dari min 1. Hanya satu huruf saja ya. Berarti jawabannya dapat K kurang dari min 1. Oke, untuk yang nomor 9. Nah, untuk menentukan soal nomor 9. Ketika ada suatu fungsi menyinggung garis, maka diusahakan kita membuat agar sama, yaitu agar Y sama dengan Y. Nah, kalau kita lihat di garisnya, nomor 9, ini kan garisnya masih 2X min Y
plus 1 sama dengan 0. Belum Y ya, maka pindahin, diakalin biar Y aja. Jadi yang min Y-nya pindahin. Berarti kita punya Y sama dengan 2X plus 1. Nah, baru kita masukkan ke persamaan Y sama dengan Y. Jadi sekali lagi, kalau ada garis menyinggung fungsi parabola, selalu dibuat Y sama dengan Y. Oke, nomor 9 kita coba masukkan ya fungsinya, yaitu mx kuadrat plus m-5x plus 10 sama dengan y-nya 2x plus 1. Nah, ini kan ujung-ujungnya nanti kuadrat lagi. Pindahin ya, selalu pindahin sehingga yang ini adalah 0. Jadi mx kuadrat, nah ini kan 2x, sampingnya udah ada x, jadi dijadiin 1 saja, maka m-5 min 2x, maka tulisannya seperti ini. Terus yang angka biasanya sama, pindahin juga, jadi satunya pindah, berubah menjadi min, berarti 10 dikurang 1 ya, jadi plus 9 sama dengan 0. Jadi kita punya mx kuadrat tambah m min 7x terus plus 9 sama dengan 0. Nah, ketika sudah seperti ini ingat ada keterangan dia menyinggung. Kalau menyinggung, tadi dibikin supaya D-nya sama dengan 0. Nah, D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Mana yang A-nya? Lihat, tadi A-nya itu kan yang di depan X kuadrat, berarti A-nya adalah M. Sedangkan B-nya itu yang di depan X ya, berarti B-nya itu adalah M min 7, sedangkan C-nya itu adalah 9. Nah, masukkan sama ya, B kuadrat jadi M min 7 pangkat 2 min 4AC. A-nya adalah M, C-nya adalah 9. Kemudian sama dengan 0. Oke, cara ngitungnya jangan lupa M min 7 kuadrat, depan pangkatin 2 dulu. Jadi M pangkat 2 ya, kita punya M kuadrat. Terus depan kali belakang, kali 2. M kali min 7, min 7M, min 7M kali 2. Berarti min 14M. Kemudian 7-nya pangkatin 2, 7 pangkat 2, 7 kali 7, jadi plus 49. Baru yang belakangnya, min 4, min 4M kali 9, jadi min 36M, sama dengan 0. Oke, ini kalau kita rapihkan, berarti kita punya ya bentukannya, ini M kuadrat, yang sama-sama M berarti min 14 min 36, jadi totalnya min 14 min 36 adalah min 50M. Kemudian belakangnya plus 49 sama dengan 0. Nah, tinggal cari seperti biasa dua angka, kalau dikalikan adalah 49, belakangnya kan plus, berarti kalau ditambah adalah 50. Berarti dapat ya 49 sama 1. Karena kan kalau dikalikan 1 dengan 49, 1 tambah 49 adalah 50. Nah, lihat lagi kalau belakangnya positif, bisa positif dua-duanya, bisa negatif dua-duanya. Patokannya di mana? Patokannya dengan tengah. Kalau tengahnya negatif, maka dua-duanya negatif. Jadi M-49 dan M-1. Berarti dapat ya, M-nya positif 49. Satu lagi, M-nya adalah positif 1. Nah, jika yang ini sudah, berarti kita dapat untuk nomor 9 adalah 49 dan juga 1. Oke, untuk yang nomor 10. Untuk yang nomor 10, ini kalau kita coba lihat, ini sudah ya, sudah Y sama dengan, atasnya boleh pakai fx, boleh Y juga sama saja. Berarti di nomor 10, keduanya sudah bisa langsung dimasukkan, yaitu Y sama dengan Y. Oke, fungsi kuadratnya kita masukkan, yaitu X kuadrat min MX plus 5. Sedangkan untuk garisnya 2X plus 1. Nah, ingat tadi harus kita buat supaya sama dengan 0 ya. Maka pindahin dulu 2X-nya dengan 1-nya. Jadi X kuadrat, nah ini kan min MX. Sedangkan sampingnya pindah min 2X. Dijadiin 1. Berarti yang min M dengan min 2, X-nya kan sama. Jadi cukup tulis sekali seperti ini. Baru yang angka biasanya ya, 5 dikurang 1. 5 dikurang 1 berarti plus 4 sama dengan 0. Nah, jika ini sudah, sama ya keterangannya. Karena menyinggung garis, selalu kita buat D-nya sama dengan 0.
Nah, kalau bentukannya seperti ini, berarti data dulu tadi. A-nya adalah yang di depan X kuadrat, berarti A-nya adalah 1. Kemudian B-nya yang di depan X, berarti B-nya adalah yang min M, min 2, dan C-nya baru yang tanpa huruf M. Berarti, tanpa huruf X ya, berarti C-nya adalah si angka 4. Nah, kalau sudah sama B kuadrat, B-nya sudah dapat, yaitu min M, min 2 kuadrat, B kuadrat, terus min 4AC, A-nya 1, C-nya adalah 4, sama dengan 0. Oke, jika ini sudah, kuadratin dulu. Cara kuadratin jangan lupa yang depan dipangkatkan 2. Berarti min M pangkat 2. Min M kali min M, jadi M kuadrat. Terus depan kali belakang kali 2. Min M kali 2, min M kali min 2 hasilnya plus 2M. Plus 2M kali 2, berarti plus 4M. Sekarang giliran yang belakang ya, min 2 pangkat 2. Berarti jadinya plus 4. Oke, kalau sudah belakangnya min 4 kali 1 kali 4 jadi min 16 ya, sama dengan 0. Oke, dirapihkan dulu yang ini. Berarti M kuadrat plus 4M, 4 kurang 16 jadi min 12 sama dengan 0. Oke, tinggal dicari saja faktornya. Cari 2 angka, kalau dikali 12, karena belakangnya minus ya, belakangnya minus, berarti kalau dikurang nilainya adalah 4. Berarti dapat 6 dengan 2. Karena 6 kali 2, 12, 6 kurang 2 itu adalah 4. Nah, jangan lupa, lihat belakangnya dulu. Kalau belakangnya negatif, berarti salah satunya negatif. Patokannya yang tengah. Kalau tengahnya positif, maka yang terbesar adalah positif. Jadi 6-nya tadi positif, sedangkan 2-nya adalah yang negatif. Tinggal rubah tanda ya, berarti M-nya sama dengan min 6, satu lagi M-nya adalah positif 2. Oke, ini untuk yang nomor 10, dapat min 6 ataupun 2 ya. Nomor 11 sama saja, kita lanjut ke yang nomor 12 langsung. Oke, untuk yang nomor 12, ini puncak udah ada, yaitu min 3, min 7. Nah, ingat kembali, kalau puncak itu kan rumusannya adalah min B per 2A, kemudian min buka kurung B kuadrat min 4AC per 4A ya, ini untuk puncak. Nah, berarti kita buat saja persamaan. Yang min B per 2A itu nilainya sama dengan yang depan, yaitu min 3. Nah, ini nomor 12. Berarti masukkan B-nya yang mana? Ingat tadi B-nya itu adalah yang di depan X. Berarti B-nya adalah min 2. Berarti B-nya adalah 2A. Jadi min B berarti min 2A per 2A. A-nya jangan lupa. A-nya itu yang di depan X kuadrat. Berarti A-nya adalah 1. Oke, sama dengan min 3. Ini kan bisa dikali silang dulu. Jadi min 2A sama dengan min 3 kali 2 ya. Jadi dapat min 6. Baru A-nya kita cari. Min 6 dibagi min 2 berarti dapat A-nya adalah 3. Oke, A-nya udah ketemu. Sekarang yang mau dicari tinggal B-nya saja. Oke, kalau kita masukkan kembali. Tadi kan Y sama dengan X kuadrat plus 2A. A-nya kan udah ada 3, berarti ganti ya. 2 kali 3X plus B. Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus B. Nah, B-nya aja nih yang belum ketahuan. Gimana cara ngedapetin B-nya? Lihat, titiknya kan udah ada min 3, min 7. Yang artinya apa? X-nya bisa diganti dengan min 3, Y-nya bisa diganti dengan min 7. Berarti kalau kita masukkan ya, Y-nya min 7 sama dengan X-nya min 3 kuadrat plus 6 kali min 3, kemudian plus B ya. Nah, ini min 7 sama dengan 9 min 18 plus B. 9 kurang 18 kan min 9, pindahin. Jadi min 7 min 9 sama dengan B, atau dapat min 16 adalah nilai dari B-nya. Oke, A-nya sudah dapat, B-nya juga sudah dapat. Oke, yang nomor 13. 13 sama ya, sejenis juga. Berarti kita ambil terlebih dahulu dari min B per 2A-nya. Min B per 2A di soal sudah ada, yaitu 1. B-nya yang mana? B-nya lihat yang di depan X. Berarti B-nya adalah A. Jadi min A per 2A. A-nya tadi yang di depan X kuadrat ya. Berarti A-nya adalah 1 sama dengan 1. Nah, ini kali silang. Jadi min A sama dengan 1 kali 2 dapat 2. Pindahin minnya sehingga dapat A-nya adalah min 2.
Oke, A-nya udah dapat min 2, masukkan ke fungsinya. Jadi di fungsinya Y sama dengan X kuadrat plus A. A-nya kan tadi min 2, langsung diganti. Kemudian plus B. Nah, titiknya jangan lupa 1,2. X-nya bisa diganti 1, Y-nya bisa diganti 2. Masukkan. Berarti Y-nya ganti 2 sama dengan 1 pangkat 2 min 2X ya. Tadi X-nya ganti 1 plus B. Berarti 2 sama dengan ini 1 dikurang 2 ya. Berarti min 1 plus B. Pindahin berarti 2 tambah 1. Sehingga dapat B-nya adalah 3. Oke, untuk yang nomor 13, A dan B-nya juga sudah ketemu.